Selamat pagi Pak Agus dan teman-teman semua. Saya Kanila Fatia Adriansyah 1521886. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tata bangunan yang ada di sekitar Jalan Juanda. Saya akan mengajak teman-teman dan Pak Agus untuk melihat beberapa bangunan Art Deco yang ada di sekitar Jalan Juanda. Ikuti terus perjalanan saya. Saat ini saya berada di perempatan Pasar Simpang. Di depan saya ada Jalan Dipa Tiukur dan yang di sebelah kanan adalah Jalan Insinyur Haji Juanda. Kali ini saya akan mengajak Pak Agus dan teman-teman menyusuri Jalan Juanda mulai dari perempatan Pasar Simpang hingga perempatan Jalan Merdeka. Seperti yang saya sebutkan, kita akan melihat beberapa bangunan Art Deco karya Albert Frederick Albers. Sebelumnya, apakah Pak Agus dan teman-teman sudah pernah mendengar siapa Albert Frederick Albers itu? Sembari saya berjalan ke lokasi yang pertama, saya akan menceritakan secara singkat siapakah Albert Frederick Albers. Albert Frederick Albers adalah seorang arsitek Belanda yang berpraktek di Bandung pada tahun 1930 sampai 1946. Karyanya banyak tersebar di kota Bandung. Salah satu karya yang terkenal adalah Hotel Savoy Homan yang terletak di Jalan Asia Afrika. Semua karyanya berupa bangunan dengan gaya Art Deco dengan streamline menjadi ciri khasnya. Kali ini, saya akan mengajak Pak Agus dan teman-teman untuk mengunjungi 4 lokasi karya Albers yang ada di sekitar Jalan Juanda. Sekarang saya sudah sampai di lokasi yang pertama, yaitu The Drill Locomotive, yaitu 3 bangunan kembar yang terletak berderet. Di belakang saya adalah bangunan yang pertama, kedua, dan ini adalah yang terakhir, yaitu yang ketiga. Bangunan pertama fungsinya sebagai rumah tinggal. Lalu yang kedua saat ini fungsinya sebagai tempat makan dan showroom interior. Dan ini adalah bangunan yang terakhir, dulunya sebagai factory outlet tapi kini menjadi bangunan terbengkalai yang bagian depannya ditutupi oleh seng. Pada awalnya ketiganya memiliki bentuk dan warna yang sama dengan ciri khas streamline yang sangat terlihat pada bagian balkon. Namun, sangat disayangkan salah satunya sudah dicat ulang, sehingga hanya 2 yang masih sama. Ini adalah tampak depan dari Jalan Juanda. Sekarang saya akan mengajak Pak Agus dan teman-teman untuk lanjut ke lokasi yang kedua. Lokasinya tidak tepat di pinggir Jalan Juanda, sehingga kita akan melipir sedikit ke Jalan Hasanuddin. Sekarang saya sudah sampai di lokasi yang kedua, yaitu perumahan di Jalan Pagar Gunung. Sekarang saya mau mengajak Pak Agus dan teman-teman untuk menyusuri jalan untuk melihat beberapa rumah Art Deco karya Albert. Saat ini tersisa 9 dari 12 bangunan yang ada. Hampir semua bangunan di sini masih memiliki bentuk yang asli dan tidak banyak perubahan. Namun tidak semuanya berfungsi sebagai tempat tinggal, melainkan ada juga yang menjadi bangunan komersial. Sekarang saya sudah kembali lagi ke Jalan Juanda untuk menuju ke lokasi yang ketiga, yaitu Gedung Pemuda Pancasila. Bangunan yang ada pada Jalan Juanda jarang ditemui bangunan tinggi. Bangunannya relatif rendah, hanya ada beberapa hotel yang menjulang tinggi. Saat ini saya sudah berada di depan Gedung Pemuda Pancasila yang letaknya sedikit masuk dari pinggir jalan. Sebelumnya bangunan ini sempat dicat ulang menjadi oranye, tapi kini sudah kembali dicat putih.
Bisa dilihat secara langsung di belakang saya. Bangunan dengan gaya Art Deco ini mirip bentuknya dengan Villa Isola yang menyerupai sebuah kapal. Sayang sekali, sepertinya bangunan ini tidak dirawat, sehingga pintu dan jendela banyak yang rusak. Untuk lokasi terakhir, letaknya tidak jauh dari sini, kurang lebih 150 meter. Letaknya di seberang jalan. Ya, sekarang kita sudah sampai di bangunan yang terakhir, yaitu The Dricker, yang artinya bangunan 3 warna. Sekarang fungsinya sebagai bank BTPN. Lokasinya terletak di sudut Jalan Sultan Agung dan Juanda. Bangunan ini dinamakan bangunan 3 warna karena sebelumnya adalah bangunan ini milik Belanda. Bisa dilihat, bangunan ini sangat memperlihatkan garis-garis streamline dengan tegas. Apabila dilihat dari tampak depan, terlihat juga bentuk simetris yang seperti kapal. Terdapat balkon di setiap sisi bangunan. Railingnya pun juga terbuat dari besi, seperti bangunan-bangunan yang sebelumnya kita lihat. Sekian Pak Agus dan teman-teman semua. Tak terasa kita sudah sampai di bangunan terakhir yang ada di ujung Jalan Juanda. Dan kebetulan juga di belakang saya sudah sampai di perempatan Jalan Merdeka. Sekian dari jalan-jalan hari ini bersama saya, Kailila Fatia, mengenai tata bangunan di Jalan Dago, khususnya yang bergaya Art Deco karya Albert Frederick Albers. Sekali lagi, terima kasih Pak Agus dan teman-teman semua sudah menemani saya hari ini. Sampai jumpa.